Setelah 3 bulan pakai Itel A200 sebagai HP harian, apakah HP ini masih layak dibeli di harga 1,5 jutaan guys? Apalagi sejak awal HP ini cukup ramai dibahas karena masih menggunakan RAM 3GB di tahun 2026. Nanti kita juga bakal coba multitasking ya, untuk melihat apakah RAM sebesar ini masih cukup untuk dipakai sehari-hari. Belum lagi chipset Unisoc T7250 yang menurut banyak orang terasa kurang sebanding dengan harganya atau overpriced lah istilahnya. Ditambah lagi juga udah ada pesaing seperti Infinix Smart 20 dan Tecnospark 50 yang menawarkan konsep yang serupa guys. Kalau soal desain, ini masih menjadi salah satu daya tarik utama dari Itel A200 ya. Soalnya tampilannya emang dibuat mirip seperti iPhone 17 Pro Max guys. Apalagi varian warna oranye yang paling ramai terjual. Sayangnya waktu saya beli, stok warna itu udah habis ya. Jadi akhirnya saya pilih yang warna biru ini guys. Tapi kalau masuk ke build quality, di sini masih ada beberapa kekurangan ya. Backdoornya masih menggunakan plastik dengan finishing yang cukup mudah meninggalkan bekas sidik jari, jadi kelihatan lebih cepat kotor guys. Selain itu, permukaannya juga cukup mudah tergores kalau sering bergesekan dengan benda keras atau benda tajam. Jadi meskipun desainnya terlihat premium, saat digenggam kesan materialnya masih terasa seperti HP murah banget guys. Kalau disuruh kasih nilai sih untuk desainnya saya kasih 7/10, tapi untuk build quality nilainya sekitar 4 dari 10 guys. Selanjutnya untuk performanya, Itel A200 ini menggunakan chipset Unisoc T7250 yang dipadukan dengan RAM 3GB dan penyimpanan 128GB. Emang banyak yang mempertanyakan kenapa di tahun 2026 masih pakai RAM 3GB. Ya emang salah satu alasannya karena harga komponen yang lagi naik-naiknya guys. Kalau untuk penggunaan sehari-hari seperti sosmed atau buka aplikasi berat seperti Shopee buat check out, performanya masih lancar-lancar aja. Gaming tipis pun juga masih cukup nyaman dimainkan guys. Tapi dengan catatan, aplikasinya dibuka satu persatu ya. Soalnya kalau dibuka barengan, atau buat multitasking seperti pindah-pindah banyak aplikasi, itu udah mulai terasa nge-lag guys. Aplikasinya sering nge-reload dan suka ada jeda sebelum terbuka kembali. Jadi kalau emang pemakaiannya lebih sering satu aplikasi secara gantian, Itel A200 ini masih bisa ditoleransi guys. Selanjutnya soal koneksi dan stabilitasnya. Nah ini justru menjadi salah satu kekurangan terbesar yang saya rasakan selama 3 bulan ini guys. Soalnya HP yang saya pakai ini cukup sering mengalami masalah di sinyal, data maupun wifi-nya ya. Kadang lagi enak-enak internetan, tiba-tiba sinyalnya hilang atau putus nyambung sendiri guys. Bahkan beberapa kali koneksinya baru bisa muncul lagi setelah saya buka menu di pengaturan wifi-nya. Jujur masalah ini cukup mengganggu ya, karena kejadiannya cukup sering saya alami dalam penggunaan sehari-hari. Tapi saya juga belum tahu sih, apakah bug ini hanya terjadi di unit yang saya pakai atau emang dialami pengguna Itel A200 lainnya. Jadi kalau kalian juga pakai HP ini, coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Lanjut ke sektor baterai, kalau yang satu ini masih jadi salah satu kelebihan dari Itel A200 ya. Kapasitasnya emang masih di 5000 mAh, yang sekarang udah jadi standar di kelas entry level guys. Dan setelah saya pakai selama 3 bulan, daya tahannya juga masih tetap awet. Dengan pola pemakaian normal, misalnya dicas malam sampai penuh, HP ini masih sanggup dipakai sampai malam berikutnya guys, tanpa perlu ngecas lagi di siang hari atau sore hari. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, baterainya masih bisa diandalkan. Cuma kekurangannya ada di pengisian dayanya ya, yang masih mentok di 10 watt aja. Akhirnya waktu ngecas dari 0 sampai penuh butuh sekitar 3 jam guys. Jadi biar nggak kerasa lama, lebih enak dicas sebelum tidur, biar pas bangun pagi baterainya udah penuh dan siap dipakai seharian guys. Selanjutnya kita bahas sektor kameranya. HP ini dibekali kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel guys. Untuk hasil fotonya menurut saya masih cukup oke ya di kelas harganya. Selama kondisi cahaya cukup, hasil fotonya terlihat terang dan masih enak dilihat. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, detailnya emang belum terlalu tajam guys. Noise-nya masih cukup terlihat, terutama saat kondisi mulai gelap. Selain itu warnanya juga cenderung agak berlebihan ya, jadi hasil fotonya kurang natural. Nah untuk perekaman video, walaupun belum bisa sampai 4K, setidaknya HP ini udah mendukung perekaman hingga resolusi 2K guys.
Jadi kalau dibuat upload ke media sosial, kualitas videonya masih cukup jernih lah. Tapi usahakan merekam dalam posisi diam atau pakai tripod ya, karena HP ini belum dibekali fitur stabilisasi, jadi hasil videonya akan terasa sangat goyang kalau dipakai sambil berjalan. Sementara itu untuk bagian software, HP ini cuma menggunakan Android 15 Go Edition dengan antarmuka Itel OS 15.1. Selama saya pakai sih, pengalaman penggunaannya emang terasa lebih sederhana ya dibanding Android versi biasa. Animasinya sangat minim, jadi perpindahan antar aplikasi terasa agak kaku dan terkesan monoton guys. Tapi masih wajar sih, karena Android Go emang dirancang supaya lebih ringan dan tetap lancar di HP dengan spesifikasi terbatas seperti ini. Lalu untuk urusan update software, sampai sekarang juga masih belum ada informasi resmi dari pihak Itel mengenai jaminan pembaruan Android maupun update keamanannya. Sekarang soal harga dan value. Saat pertama dirilis, sampai sekarang harganya berada di kisaran 1,5 jutaan. Padahal chipset Unisoc T7250 yang dipakai HP ini, tahun lalu lebih sering ditemui di HP dengan harga sekitar 1 jutaan kecil guys. Artinya kenaikan harganya hampir mencapai 50% ya. Emang kenaikan ini dipengaruhi oleh harga komponen yang ikut naik, dan bukan cuma Itel aja sih, beberapa merek lain juga mengalami hal yang sama. Seperti Samsung Galaxy A07 versi RAM 4GB yang belakangan ini harganya udah menyentuh di 2 jutaan guys. Padahal di awal tahun ini masih bisa didapat di 1 jutaan aja. Jadi bukan cuma Itel A200 aja ya yang kemahalan sendiri, tapi emang pasar HP entry level saat ini sedang mengalami kenaikan harga. Tinggal kembali ke kebutuhan masing-masing, apakah spesifikasi yang ditawarkan masih sepadan dengan harganya atau tidak. Jadi setelah saya pakai selama 3 bulan, menurut saya Itel A200 ini emang masih punya beberapa kelebihan, seperti desainnya terlihat menarik, baterainya tetap awet, dan kameranya juga masih cukup oke karena udah bisa merekam hingga resolusi 2K. Tapi di sisi lain ada beberapa kekurangan yang cukup mengganggu ya. Mulai dari sinyal dan wifi yang sering bermasalah di unit yang saya pakai ini, RAM 3GB yang mulai terasa pas-pasan saat multitasking, sampai Android Go yang fiturnya cukup terbatas guys. Dan kalau disuruh memilih sekarang, jujur saja saya lebih memilih HP lain di harga yang sama dibanding HP ini.